Oke, ada 3 ini, kemudian saya satu tambahkan namanya sniper trading. Ini adalah kita kombinasikan. Ya, kita kombinasikan yang keempat tadi, tipe trading yang keempat adalah sniper trading. Sesuai dengan namanya, sniper adalah satu penembak jitu. Filosofinya tentu seorang penembak jitu itu mampu menguasai segala medan, kemudian bergerak dengan senyap, memanfaatkan peluru yang sedikit tetapi bisa mendapatkan target yang banyak. Ini adalah filosofi dari sniper. Nah, di dalam sniper trading ini kita nanti menggabungkan antara day trading, ya, day trading dengan scalping. Time frame yang digunakan H1, H4, D1. Time frame yang digunakan adalah H1, H4, D1, ya. Nanti ada kalanya melihat time frame yang lain. Yang paling pokok adalah time frame H1, H4, D1. Kemudian target yang ingin dicapai, ya, minimal 100 pip. Minimal 100 pip atau lebih dari 100 pip. Ya, minimal 100 pip, kemudian time frame yang digunakan H1, H4, D1. Nah, semuanya ini tadi mengikuti atau bergantung pada pair yang digunakan. Ya, nanti kalau misalkan pair yang pergerakannya kecil, ya tentu bisa disesuaikan dengan kondisi karakter pasangan yang ada. Ya, kita sampaikan secara umum biar nanti setidaknya ada gambaran dulu. Jadi sebelum kita masuk di trading itu jangan acak-acakan, jangan kacau. Kita ini mau jadi trading seperti apa, trader seperti apa kita ini. Saya mau jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Nah, kalau trading sniper ini rata-rata ya jangka pendek. Ya, kemudian yang swing tadi, yang swing trading ini jangka panjang. Apa yang membedakan jangka pendek, jangka panjang? Jangka pendek ini biasanya 2 hari clear. Jangka panjang atau jangka menengah, jangka panjang yang tadi jenis swing tadi ini bisa jangka menengah, jangka panjang, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya tentu konsekuensinya adalah modal harus besar. Kenapa modal harus besar? Karena harus mampu menahan floating yang besar, ribuan. Ya, floatingnya bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, harus mampu menahan di sana. Maka kalau kita bermain swing trading sudah barang tentu menyiapkan modal yang besar. Ya, karena ini kita bukan trading jangka pendek ya. Kita bisa bahkan 1 minggu, bahkan 2 minggu baru nanti tersentuh ya, harga yang kita targetkan itu. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi mudah-mudahan ada gambaran di kepala kita. Sebelum masuk trading, perhatikan dan selalu diingat, saya ini mau jadi trader yang bagaimana. Mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek usahakan 2 hari clear. Kalau jangka menengah misalkan ya bisa 1 minggu. Ya paling tidak ketahanan kita harus kita ukur. Ya, modal kita harus kita ukur. Jangan kacau, jangan ngawur. Kita kalau enggak tahu perhitungan susah nanti. Kalau enggak tahu perhitungan, tradingnya kacau, kita mau ngambil yang bagaimana tidak bisa sesuai nanti. Kalau kita misalkan targetnya 300 pip, 300 pip. Ya tentu target itu sekali lagi harus menyesuaikan dengan kondisi. Kita mau bagaimana, trading kita seperti apa, modal kita berapa, kemampuan kita bagaimana, semuanya harus disesuaikan. Tidak boleh asal kita entry
kemudian target saya 500 pip, enak sekali. Ya, tanpa kita perhitungkan, tanpa kita sadari, tanpa kita menyadari kemampuan kita, ya tentu nanti yang terjadi akan susah untuk mendapatkan target yang kita rencanakan itu. Oke, ini adalah jenis-jenis tipe trading yang bisa kita nanti pertimbangkan. Ya, setidaknya punya gambaran di sana ya, tipenya seperti itu, kita boleh milih yang mana. Mau pakai scalper boleh, mau pakai scalping, day trading, swing trading, mau pakai sniper trading pun boleh. Silahkan, bebas menentukan. Yang terpenting bagaimana kita mengasah keahlian sesuai karakter kita, sesuaikan dengan gaya kita, karakter kita, biar nanti nyaman apapun tipe trading yang kita ambil. Kemudian berikutnya yang ketiga, untuk tadi menentukan masih menentukan sistem trading. Yang ketiga adalah harus punya pegangan, harus punya aturan main, harus punya gambaran atau planning. Planning tentang apa? Planning tentang aturan entry kita. Ya, termasuk exitnya. Kalau kita mau entry itu syaratnya apa? Dasarnya apa? Yang mendasari, melandasi kita masuk di situ apa? Ini harus punya aturan. Misalnya ketika saya melihat ada penolakan yang panjang di situ, ya misalnya marketnya bergerak turun, kemudian ada ekor panjang, di sini ada doji. Nah, ada doji, kemudian di area support. Doji di area support, kemudian mungkin penolakan sebelumnya ada penolakan. Ketika ada penolakan banyak di sebelah kirinya, kemudian muncul doji, maka ini mengindikasikan tren akan berubah dari turun menjadi naik. Jadi yang jadi trigger kita adalah doji, pertimbangannya atau dalil yang memperkuatnya atau apa ya istilahnya, konfirmator lain ya, dia berada di support ya. Di support ini tidak breakout ya, candle ini adalah candle gagal atau candle sell yang gagal, kemudian sebelumnya juga banyak yang gagal, mau turun lagi banyak yang gagal. Maka yang menjadi trigger adalah doji ini. Sehingga ketika muncul seperti ini ada penguatannya, kita bisa entry di sesudahnya. Atau misalnya ketika masih kita belum pengalaman di sana, masih ragu, kita tunggu satu konfirmator lagi harus muncul, baru kita entry buy di sini. Nah, untuk bisa entry buy ataupun sell, maka harus punya aturan main bagaimana caranya entry. Nah, tugas saya adalah menyampaikan bagaimana teknik-teknik dasarnya, nanti selanjutnya untuk mempraktekkan teman-teman semuanya. Untuk praktekkan di medan, di pasar itu, teman-teman bisa mempraktekkan di berbagai pasangan. Kalau misalkan teman-teman cocok dengan euro, ya silakan. Kalau teman-teman sudah nyaman dengan pound sterling, ya silakan. Teknik yang kita sampaikan sama, hanya saja membutuhkan penyesuaian karakter dari pasangan itu sendiri. Yang ketiga adalah aturan entry tadi. Aturan entry dan exitnya harus kita sudah punya rencana, di kepala kita sudah ada. Kalau mau entry itu bagaimana? Kalau misalkan marketnya naik kemudian turun, nah turunnya ini kita harus tahu di area mana. Di sini ada koreksi misalkan. Ketika dikoreksi ini sudah mulai memantul, sudah mulai ditolak, nah di sini sudah muncul misalkan angle fing misalkan, kemudian dikuatkan satu lagi candle. Nah, kita bisa entry di sini buy. Ini yang namanya trigger yang kita gunakan nanti, atau aturan entry-nya yang kita gunakan. Nanti lebih panjang kita bahas di
technical analysis ya, di analisa teknikal. Ya, sekarang kita masuk di sistem trading dulu. Ya, sistem trading atau kerangka kita mau kerja itu seperti apa? SOP-nya bagaimana? Kalau kita sudah ada SOP-nya, mau ditempatkan di mana saja pun pasti ketemu. Ya, kita punya satu bisnis yang bisnis itu sudah ada struktur, sudah ada sistemnya, mau buka cabang dimanapun jalan. Ya, yang penting SOP-nya sudah matang. SOP ini aturan mainnya sudah ada di sana. Nah, untuk menentukan tadi, nanti kita banyak mencoba, banyak latihan, banyak praktek ya dengan cara-cara yang kita ajarkan nanti. Ya, termasuk cara entry-nya bagaimana, cara exit-nya bagaimana. Yang terpenting di kepala kita ada gambaran, ada wawasan. Oh, ternyata harus ada aturan mainnya. Kemudian kalau nanti sudah betul-betul sudah sesuai dengan apa namanya? Angan-angan kita, gaya kita, style kita, jalankan terus karena itu menjadi sistem trading kita. Jangan noleh kiri noleh kanan, biarkan orang lain menggunakan sistemnya sendiri, kita gunakan sistem kita sendiri yang cocok dengan saya, yang bisa profitable dan tentu nyaman buat kita. Itu yang harus kita pahami. Sistem trading harus betul-betul sudah ada gambaran, ada rencananya yang di kepala kita, atau trading plan bahasa gampangnya, bahasa yang lebih kerennya trading plan. Rencana-rencana itu sudah harus ketemu di sana. Tadi di awal tadi targetnya kita sudah ada, oh saya satu hari pengen $10 atau 1%. Oke, target sudah ada, kemudian aturan mainnya sudah ada, ya tinggal apa? Tinggal yang keempat, membatasi kerugian. Nah ini, terkadang kita tidak mau ambil risiko, tidak mau membatasi kerugian. Bahkan cut loss sangat ditakuti, sangat disayangkan kalau kita ambil cut loss. Ini nanti bentar lagi balik kok, sebentar lagi balik kok. Itu kan persepsi kita, sementara marketnya sudah betul-betul bergerak berlawanan. Kita harus betul-betul membuka mata, membutuhkan semuanya harus kita lihat. Kalau betul-betul sudah breakout dan ganti arah, ganti tren, maka tidak ada jalan lain selain cut loss. Ketika terjadi pergantian tren, maka jangan ditunggu, segera lakukan cut loss. Bukan berarti salah di cut loss, nanti ada batasan, ada meterannya, ada parameternya. Bagaimana cara menentukan nanti? Nah, nanti ketika di analisa teknikal, di candlestick nanti kita bahas. Yang terpenting batasi kerugian itu. Bagaimana cara membatasinya? Bisa dengan prosentase, bisa dengan pips, bisa dengan melihat support dan resisten, atau melihat kondisi marketnya. Dengan prosentase, misalkan saya batasi 2% dalam satu periode transaksi. Misalkan saya satu kali transaksi dalam satu periode itu ada buy 0,01, ada buy 0,02, ada sell 0,02. Di dalam satu periode ini batasi kerugian maksimum adalah 2%. Misalnya, ini contoh ya. Ya, persentase nanti bebas. Yang penting jangan lebih dari 20%. Jangan lebih dari 20% dari modal. Karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan berpotensi akan MC kalau kita tidak pengalaman di sana. Maka persentase kita bisa tentukan, boleh biasa rata-rata 2%. Ada yang 5%. Ya, sekali lagi ini perlu dicoba, perlu disesuaikan dengan karakter kita. Ya, kalau saya 20% maksimumnya. Kalau cuma 3%, 5%, 10% masih saya toleransi. Tetapi juga melihat kondisi pasar. Tidak selamanya begitu. Ada kalanya 2%, ada kalanya 3%, ada kalanya 10%, dan sebagainya. Toleransi itu kita nanti yang menentukan. Masing-masing nanti punya
tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Saya kira-kira menggunakan persentase berapa itu masing-masing punya perbedaan. Kemudian selanjutnya bisa dengan pip ya. Misalkan kalau di emas misalkan kita menggunakan 500 pip misalkan. Atau di euro kita menggunakan 250 pip. Ini contoh ya, tidak harus angka sekian. Ini adalah salah satu contoh yang nanti kita bisa terapkan, ngambil berapapun silahkan. Yang terpenting cocok dengan angan-angan kita, cocok dengan gaya kita, cocok dengan tingkat kecemasan kita. Ya, sekali lagi masing-masing trader punya tingkat kecemasan yang tidak bisa disamakan. Ada yang cuma 100 pip aja sudah deg-degan luar biasa. Maka tidak bisa disamakan masing-masing. Silakan nanti diuji sendiri, dicoba latihan sendiri, kira-kira pasnya dengan angka berapa. Dan yang terakhir dengan support dan resisten. Ya, misalkan kita ambil buy, kemudian resikonya atau batas ruginya kita bisa ambil di support. Sebelah kiri ada support, ya ambil di sana. Kalau misalkan kita ambil posisi sell, berarti ruginya di atas berarti resisten. Kita ambil resiko di resisten ini untuk stop lossnya. Ya, seperti itu. Boleh pakai persentase, pakai pips, pakai spot dan resisten. Oke, yang keempat adalah batasi kerugian. Dicatat semuanya karena ini sangat penting untuk kelangsungan trading kita. Ya, meskipun hanya catatan begini, kalau kita sering buka terus diulang-ulang, nanti akan ketemu di kepala kita, oh ternyata saya harus kembali ke aturan mainnya, sistem tradingnya harus kita betul-betul benahi. Ya, bukan psikologi dulu, sistem trading kita benahi semuanya. Ya, psikologi nanti akan mengikuti kalau sistem trading yang kita gunakan, yang kita jalankan itu sehat dan cocok dengan kita, sudah kita uji dan nyaman. Karena di dalam sistem trading semuanya sudah diatur, psikologi sudah diatur. Apa itu? Batasi kerugian sudah ada. Jadi kita sudah ada apa di sana? Batasan sudah, tidak mungkin kita habis, tidak mungkin bangkrut karena ada batasan. Ya, saat itu pergerakan market bergerak kencang pun tidak akan habis karena ada pembatasan di sini. Kemudian teknik-teknik yang lain juga kita kuasai nanti. Nah, yang selanjutnya untuk membuat sistem trading yang sehat, yang bisa bertahan lama, yang perlu kita siapkan untuk kita pelajari, untuk kita harus betul-betul perhatikan. Yang nomor 5 adalah catat atau tulis di dalam catatan kita, ya. Jangan dibiarkan hanya hanya teori kita, kita hanya angen-angen saja, ya, tanpa kita membuat satu catatan, maka tentu akan sangat kesulitan nanti. Banyak lupanya daripada ingatnya. Ya, banyak lupa daripada ingatnya. Ya. Meskipun ada kalanya juga kita buka. Jangan lupa dicatat atau ditulis meskipun kecil, meskipun dalam catatan kecil, ya. Catat dan tulis aturan tadi, sistem trading kita. Ya. Tulis dalam catatan kita aturan main kita seperti apa. Ketika nanti sistem trading yang kita jalankan tidak membuahkan hasil, nah di situ gunanya kita untuk lakukan satu evaluasi, kemudian kita koreksi. Kalau sudah semuanya berjalan dengan baik, maka jalankan. Enak kalau sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian cocok dengan gaya trading kita, tentu akan sangat menguntungkan sekali. Tinggal menjalankan saja. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Kita membahas fokus di sistem trading tadi. Ya, besok kita membahas di technical analysis. Ya, jangan semuanya dimasukkan karena banyak sekali yang harus kita pelajari, step by step dulu, konsepnya yang penting kita pahami,
sistem tradingnya kita benahi, kita cobakan nanti berulang-ulang, kita berulang-ulang. Kemudian kalau ada kesulitan dibenahi, dievaluasi, dikoreksi. Karena yang paling penting bukan benar atau salahnya, bukan valid atau tidak validnya, tetapi mau belajar, kemudian mau melakukan satu koreksi yang paling penting. Mau mempelajari, kemudian mau melakukan koreksi. Ya, bukan merasa lebih bisa, bukan merasa sudah menguasai, tetapi mau belajar dan mau koreksi. Ya, saya pun tiap hari sama belajar bagaimana supaya metode itu bisa sederhana, bisa semua orang yang awam pun bisa ikut mempelajari sana, sehingga bisa kebagian profitnya, bisa kebagian mencicipi manis dan gurihnya profit di dalam trading itu. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada mau bertanya, silahkan mau bertanya. Kalau ada yang belum paham, belum jelas, silahkan ditanyakan terkait dengan sistem trading ini. Kalau terkait dengan analisa teknikal, besok kita bahas, kita dalami lagi satu demi satu. Baik itu nanti candlestick, baik itu nanti support resisten, kemudian bagaimana area koreksi, area pemantulan itu seperti apa. Kalau marketnya salah, kita entry itu bagaimana, nanti semuanya dipelajari di analisa teknik. Oke, untuk saat ini kita fokus di sistem trading. Kalau ada yang mau bertanya, kalau mau menyampaikan, silahkan. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya dulu, biar nanti bahan penyampaiannya tidak campur-campur ya. Besok kita fokus di analisa teknikal.